Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Zahra, NIM 200605051110106 dari kelas Prak PBOC. Di sini saya akan menjelaskan tentang program konversi suhu. Pertama-tama di sini saya akan mendemokan programnya atau menjalankan programnya terlebih dahulu. Kita run. Kemudian di sini ada tulisannya konversi suhu. Kita disuruh menginputkan masukkan nilai suhu awalnya. Misal kita ingin menginputkan nilai 100. Kemudian di sini kita disuruh masukkan satuan suhu awal. Kita di sini menginputkan kepingin Celsius, kita menginputkan angka 2. Setelah itu masukkan satuan suhu. Akhirnya di sini saya ingin Kelvin, saya menginputkan angka 4 dan jadilah ini suhu awalnya 100 Celsius dan suhu akhirnya 373,15 Kelvin. Bagaimana itu programnya? Mari kita jelaskan. Di sini ada 4 kelas, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur. Ternyata 4 kelas tersebut ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki metode yang sama di setiap kelasnya, yaitu metode hitung suhu dan juga metode tampil. Selain itu, mereka juga memiliki kesamaan yang lain, yaitu mereka sama-sama merupakan satuan suhu. Maka dari situ saya membuat satu kelas baru lagi, yaitu kelas suhu. Kelas suhu ini merupakan abstrak kelas atau juga biasa disebut dengan super kelas atau biasa disebut juga dengan induk kelas. Seperti ini diagramnya, yang dimana kelas suhu ini mempunyai hubungan dari keempat kelas tersebut ini. Hubungan itu yang dinamakan dengan inheritance atau pewarisan. Bisa dikatakan bahwa Celsius merupakan pewarisan dari suhu, tetapi suhu tidak pewarisan dari Celsius. Kembali lagi kepada programnya ini, saya akan menjelaskan tentang kelas suhu. Di sini kelas suhu memiliki 2 instance variabel, yaitu suhu awal dan suhu akhir. Kemudian di sini kita menggunakan akses private. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan enkapsulasi. Apa sih enkapsulasi? Enkapsulasi adalah cara kita untuk menjaga atau mengamankan data kita agar tidak terekspos dan terakses dimanapun secara sembarangan. Kemudian di sini ada metode hitung suhu, yang dimana metode ini dinamakan dengan method overriding. Apa sih yang dinamakan method overriding? Method overriding itu dimana nantinya subclass bisa memodifikasi metode dari superclass-nya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjutnya. Kemudian untuk memanggil variabel suhu awal dan suhu akhirnya, kita perlu metode setter dan getter ini. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kelas konversi suhu test drive. Di kelas ini terdapat statement yang artinya di mana kelas inilah yang akan menjalankan program. Di kelas inilah program akan dijalankan. Pertama-tama di sini kita disuruh menginputkan, masukkan nilai suhu awalnya. Setelah kita mendapatkan nilai tersebut disimpan ke dalam variabel nilai yang bertipe data double. Kemudian setelah itu kita disuruh masukkan satuan suhu awal. Setelah kita menjawabnya dengan memasukkan satuan suhu awalnya itu disimpanlah di variabel awal yang bertipe data integer. Kemudian kita disuruh masukkan satuan suhu akhir dengan memasukkan angka. Setelah kita menjawabnya dengan opsi ini, jawaban itu tersebut disimpan ke dalam variabel akhir yang bertipe data integer. Setelah itu di sini ada percabangan switch case, yang dimana yang di switch adalah nilai awalnya tadi. Kenapa? Jadi begini konsepnya, ketika kita memilih nomor 1, maka akan menjalankan case nomor 1, begitu pula nomor 2, 3, dan 4. Bagaimana cara programnya? Jadi pertama-tama di sini kita akan membuat objek dari kelas tersebut. Jadi kita membuat objek Reaumur dari kelas Reaumur, objek baru, kemudian kita akan memanggil suhu awal dengan mengirimkan nilai yang sudah kita masukkan tadi di awal tadi ini, mengirimkan nilai ini, kemudian
juga kita untuk memanggil metode hitung suhu, kita juga mengirimkan nilai akhir yang ada di sini, yang udah kita masukkan di nilai akhir juga itu tadi yang sudah kita inputkan tadi. Begitu pula di case 2, case 3, dan case 4. Konsepnya hampir sama, hanya saja yang berbeda adalah objek dari setiap kelasnya itu tadi. Kalau Celsius juga Celsius, Fahrenheit juga Fahrenheit, Kelvin juga Kelvin. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang kelas Celsius. Di situ tertuliskan bahwa kelas Celsius extend suhu, yang dimana artinya adalah di mana Celsius merupakan subclass extend suhu dari superclass suhu. Kemudian di sini ada dua metode, yaitu metode hitung suhu dan juga metode tampil. Nah, metode hitung suhu ini merupakan metode yang di-override dari superclass yang tadi. Gimana sih cara kerjanya metode hitung suhu ini? Jadi gini caranya. Tadi di kelas konversi suhu ini kita memanggil metode hitung suhu dengan mengirimkan nilai akhirnya. Misal nilai akhirnya 2. Kita kirimlah di kelas yang kita inputkan tadi. Misal yang kelas inputkan adalah Celsius. Maka di sini nilai akhirnya akan memasuki dari apa yang kita inginkan ini. Misal nilai akhirnya 1, maka masuk ke 1, nilai akhirnya 2, maka masuk ke 2, nilai akhirnya 3, maka masuk ke 3, nilai akhirnya 4, maka masuk ke 4. Kemudian, misal nilai akhirnya 1. Di sini nilai akhir 1 yaitu Reaumur. Maka di sini adalah rumusnya Reaumur. Set suhu akhir, get suhu awal, dikalikan ini rumusnya 0,8. Sama seperti nilai akhir 1, 2, 3, 4 yang ada rumusnya seperti itu, kecuali di sini ketika sama Celsius dikonversi ke Celsius karena sama, maka tidak ada rumusnya, hanya diberi tidak ada rumusnya, kosongan gitu, get suhu awal saja. Setelah itu, ketika nilai suhu airnya sudah di-set dengan metode setter ini, maka itu akan juga tersimpan di instance variabel kelas suhu di suhu awal ini. Hanya saja kita perlu memanggil suhu awal dan suhu airnya itu dengan cara memanggil metode tampil ini. Di sini kita menggunakan dua parameter, yaitu parameter string awal dan juga string akhir. Gunanya untuk mengetahui satuan suhu awalnya dan satuan suhu akhirnya juga begitu. Dan juga di sini get suhu awal untuk mendapatkan nilai suhu awalnya dan juga mendapatkan nilai suhu akhirnya. Karena misal di sini awalnya Celsius, kemudian menjadi akhirnya Reaumur. Begitu pula di kelas-kelas subkelas lainnya seperti Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, konsepnya sama, hanya saja yang membedakan adalah rumusnya. Seperti itu. Itu artinya di sini saya menggunakan konsep OOP. Yang pertama ada konsep object behavior, yang dimana saya di sini memanggil objek dan juga memanggil metodenya si objek. Yang kedua ada enkapsulasi, yang dimana di sini menggunakan access private dan juga di sini menggunakan polymers, yang dimana overriding antara metode superclass di subclassnya itu di override di subclass. Nah, dan juga saya menggunakan inheritance atau pewarisan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.